Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neslini Kusumawardani MK. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi D3 Keperawatan. Adapun video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu ataupun yang disingkat dengan PDD UKTTP, khususnya dalam aspek pengajaran. Baiklah, saya dalam program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Keperawatan Medikal Bedah 1, di mana keperawatan medikal bedah 1 ini akan dipelajari dan diberikan untuk mahasiswa pada semester 3 di program studi Diploma 3 Keperawatan. Adapun keperawatan medikal bedah 1 di sini memiliki bobot SKS 3 SKS, di mana 3 SKS ini dibagi menjadi 2 bagian, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Adapun deskripsi singkat mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 adalah menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit kronis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV dan AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemik. Selain itu, keperawatan medikal bedah 1 juga membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar yang ingin dicapai dalam keperawatan medikal bedah 1 ini adalah yang pertama, mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. 2. Mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis. Yang keempat, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit infeksi endemik. Yang kelima, mampu memahami pengelolaan penyakit HIV, AIDS, dan juga SLE. Yang keenam, mampu memahami konsep teori serta asuhan keperawatan patologi pada sistem pernafasan. 7. Mampu menguasai konsep teori dan asuhan keperawatan patologi sistem kardiovaskuler. Yang kedelapan, mampu menguasai konsep teori patologi sistem perkemihan. Yang kesembilan, mampu menguasai konsep teori dan asuhan keperawatan patologi sistem metabolik endokrin. Dan yang terakhir, mampu menguasai konsep teori dan asuhan keperawatan patologi sistem pencernaan. Baiklah, dalam penyampaian mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, kami menggunakan student centered learning, di mana pada saat pembelajaran biasanya kami menggunakan grup-grup kecil, kemudian juga dikombinasi dengan role play atau bahkan nanti langsung praktek, baik itu di rumah sakit maupun di praktikum. Tetapi memang sebagian kecil pemberian mata kuliah ini masih ada yang menggunakan metode ceramah. Oke, baiklah, untuk pemberian mata kuliah KMB 1 atau keperawatan medikal bedah 1 ini akan dilalui selama 16 minggu, di mana dengan rincian 7 minggu pertemuan pre-UTS, kemudian dilanjutkan dengan 1 minggu UTS, begitupun selanjutnya 7 minggu pertemuan pra-UAS, kemudian dilanjutkan dengan 1 minggu UAS atau UAS. Adapun bobot penilaian pada keperawatan medikal bedah 1 ini kami membagi menjadi beberapa kriteria, yaitu untuk perkuliahan ataupun kehadiran. Di sini kami memberikan nilai 20%, laporan plus presentasi, ini nilainya 30%. Adapun kuis harian ataupun video pembelajaran nilainya 10%, kemudian UTS 20%, UAS 20%, dan SP 10%. Total dari bobot penilaian pada keperawatan medikal bedah 1 ini adalah 100%. Khususnya dalam pelaksanaan UTS maupun UAS, kami di program studi Diploma 3 Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram dalam mata kuliah KMB 1 ini mewajibkan semua dosen untuk memberikan soal dalam bentuk multiple choice, di mana soal yang diberikan dalam bentuk multiple choice ini diilustrasikan dalam bentuk soal kasus.
Hal ini kami lakukan untuk membiasakan mahasiswa-mahasiswi kami dalam memahami bentuk soal kasus untuk lebih dapat menyiapkan diri dalam mengikuti ujian kompetensi nasional yang menjadi salah satu persyaratan mahasiswa untuk bisa lulus dalam program studi Diploma 3 Keperawatan. Demikian yang bisa saya paparkan terkait rencana pembelajaran semester mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 pada program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Berikutnya adalah cuplikan video terkait pembelajaran praktikum yang saya berikan di laboratorium Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sekarang giliran dari kelompok 2 ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempraktikkan salah satu tindakan keperawatan yang biasa kita berikan pada pasien-pasien dengan masalah pada sistem pernafasan. Ya kan kemarin kita sudah mempelajari tuh ya materi tentang sistem pernafasan, patologisnya seperti apa sampai pemberian asuhan keperawatan. Salah satu intervensi yang bisa kita berikan sebagai seorang perawat adalah tindakan nebulizer. Oke, sebelum kita mulai praktek terkait nebulizer, Ibu mau tahu dulu. Kalau yang adik-adik ketahui apa sih itu nebulizer? Oke, boleh Putri? Penguapan. Oke, penguapan. Jadi benar ya. Jadi nebulizer ini kalau kita mau jabarkan secara gampangnya adalah sebuah tindakan keperawatan dalam bentuk penguapan ya. Mungkin adik-adik pernah melihat ya kalau misalkan di rumah sakit ada pasien datang dengan sesak gitu ya, dia diberikan nebulizer ini ya. Tetapi memang nebulizer ini tidak sembarangan diberikan ya. Oke. Boleh saya tahu dari keempat anggota di kelompok 2 ini apa sih tujuan pemberian nebulizer? Boleh, Zafa. Untuk mengencangkan dahak. Oke, untuk mengencangkan. Ada yang tahu lagi? Untuk mengurangi lendir. Untuk mengurangi lendir. Ada lagi? Untuk mengurangi sesak. Oke, untuk mengurangi sesak, betul ya. Pada dasarnya nebulizer ini atau penguapan ini digunakan untuk mengencerkan dahak atau lendir atau yang biasa kita sebut dalam dunia medis yaitu sputum atau mukus ya. Dan bisa juga untuk mengurangi rasa sesak ya, karena orang sesak itu banyak modelnya ya, banyak penyebabnya. Salah satunya sesak bisa terjadi adalah karena adanya penumpukan lendir. Nah, nebulizer ini kita berikan pada pasien-pasien kita yang memang mengalami sesak dengan diakibatkan oleh adanya penumpukan lendir yang berlebih. Ya? Oke. Apakah semua orang boleh kita berikan nebulizer atau ada yang tidak boleh atau ada kontraindikasinya? Ada kontraindikasi. Boleh. Salah satu kontraindikasinya, Putri? Rasa tertekan di dada. Rasa tertekan di dada. Pneumonia. Oke, salah satu kontraindikasi atau tidak diperbolehkannya nebulizer diberikan yaitu apabila pasien kita ini merasakan adanya nyeri atau rasa tertekan pada dada. Ya. Oke. Kemudian yang lain, ada yang tahu nggak juga apa kontraindikasinya? Oke, Nadi yang meningkat. Nadi yang meningkat ini juga tidak boleh. Ya, ada lagi? Pasien dengan tekanan darah yang terlalu tinggi. Oke, pasien dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya. Jadi nanti ketika kita akan melakukan nebulizer karena ada kontraindikasi seperti ini, maka Anda tidak boleh mengecualikan atau men-skip atau tidak melakukan pemeriksaan vital sign atau tanda-tanda vital. Ya, dari mulai pengukuran tekanan darah, kemudian suhu nadi dan respiration rate. Ya, oke. Jadi kalau ada kontraindikasi pasti ada indikasinya, yaitu salah satu indikasinya adalah pasien yang mengalami sesak nafas, ya, pasien dengan pneumonia, kemudian pasien dengan sekret yang berlebih, ya. Oke.
jadi seperti itu adik-adik ya. Oke, karena kita ini seorang perawat, maka semua tindakan yang kita lakukan, tindakan keperawatan harus sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Nah, jadi kita seorang perawat itu nggak boleh tiba-tiba aja melakukan tindakan, tapi harus sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan, apakah kita langsung melakukan tindakan? Tidak. Apa yang harus dilakukan sebagai profesional perawat? Izin dulu, memperkenalkan diri. Oke, memperkenalkan diri, kemudian interaksi. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan interaksi dulu dengan pasien kita ya. Dengan cara yang pertama memperkenalkan diri, kemudian juga Anda akan memeriksa apakah benar itu pasien yang memang harus dilakukan tindakan nebulizer dengan mengecek mungkin gelang yang ada di pergelangan tangan atau langsung menanyakan kepada pasiennya ya. Karena ini tindakan nebulizer pada sistem pernafasan, maka Anda sebelum melakukan tindakan harus juga mengecek TTP. Oke, vital sign-nya. Yang penting dalam vital sign untuk nebulizer ini adalah nadi, kemudian Tekanan pernafasan dan tekanan darah. ya. Nah, kan kemarin kita sudah pelajari ya, kalau orang sesak berarti apanya yang akan meningkat? Napasnya. Oke, pernafasannya akan meningkat. Jadi kita akan mengecek pada pemeriksaan fisik sebelum melakukan tindakan bagaimana pernafasannya. Iya. Apakah bertambah cepat respiration rate-nya, ataukah mungkin ada tanda-tanda sesak yang ditandai dengan adanya pernapasan cuping hidung, ya, retraksi dinding dada, ya itu perlu kita lakukan pengecekan. Ya, kemudian kita juga akan mengecek nadi dan juga tekanan darah. Ya. Jika Anda sudah melakukan pengecekan dan ternyata dalam pemeriksaan fisik memang kita temukan ya, baik itu secara fisikly dia memang menunjukkan adanya masalah yaitu pernafasan, penumpukan sekret dibuktikan dengan dia merasa sesak ya, dia mengeluhkan sesak gitu ya, maka kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Di standar operasional prosedur ada 3 tahapan ya. Yang pertama tahapan persiapan ya, yang kedua interaksi pasien kerja. oke, jadi apa? Interaksi, tahap kerja. Dan tahap kerja. Oke ya, jadi ada interaksi, kerja sampai nanti evaluasi dan dokumentasi. Ingat ya, jadi ini harus runtun ya, nggak boleh lompat-lompat ya. Oke. Di pra dan interaksi kita akan mempersiapkan beberapa hal, yaitu yang pertama persiapan pasien ya, kemudian alat, lingkungan ya, jika memang perlu kita harus menjaga privasi klien dengan kita mempersiapkan lingkungannya, memasang sampiran ya. Kemudian di fase kita mempersiapkan alat. Apa saja sih alat yang kita butuhkan dalam nebulizer ini? Nebulizer, bengkok, terus apa lagi? Tisu, terus Selang oksigen, terus obat-obatan untuk pernapasan, oke, Stetoskop, oke, ada lagi bengkok NaCI. untuk NaCl, oke, ada lagi stetoskop. Oke, jadi tadi hampir sebagian besar sudah benar ya. Jadi benar yang kita butuhkan adalah pemberian nebulizer ini kita harus mempersiapkan alat. Yang pertama pastinya alat nebulizernya ya, yaitu yang berupa masker atau sungkup ya. Sungkup seperti sungkup oksigen, tetapi dia memiliki tambahan di situ untuk tempat kita memberikan atau menaruhkan obat ya. Kemudian kita membutuhkan obat-obatan dalam pemberian nebulizer ini. Obat yang digunakan adalah jenis obat bronchodilator ya, jadi namanya bronchodilator obat yang digunakan ya. Kemudian kita juga membutuhkan adanya bengkok. Nah, bengkok ini nanti kita tempat untuk menaruhkan Barang yang sudah barang sudah dipakai, atau bisa juga kita untuk menaruhkan sekutu yang mampu dibantukan oleh klien ya. Kemudian kita juga membutuhkan stetoskop untuk nanti kita mengecek adanya suara napas tambahan atau tidak setelah kita melakukan tindakan, apakah suara napas tambahan itu sudah hilang atau sudah berkurang gitu ya. Kemudian kita juga membutuhkan tisu ya, dan juga handscoon bersih ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke fase kerja. Yang pertama otomatis Anda harus mencuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, kita bisa langsung melakukan atau memakai handscoon bersih ya, jadi nggak perlu steril ya. Karena nanti kan kita nggak akan tangan kita ini nggak akan masuk ke bagian dalam tubuh ya. Jadi kita cukup memakai handscoon bersih saja ya. Oke, kemudian Anda
Jangan lupa ketika melakukan ini juga Anda harus sudah siap sedia alat tulisnya ya. Iya. Oke, kemudian sebelum kita mulai, sebelum kita mempersiapkan, kita cek dulu suara nafas kliennya, yaitu di pemeriksaan di parunya ya. Iya. Kita bisa mengecek pada bagian paru kanan dan juga paru kiri apakah ada suara nafas tambahan. Apa saja suara nafas tambahan itu? Ada dua ya, ada ronki dan juga wheezing. Ya, kita akan mengecek. Oke, jadi permisi Bapak, saya akan mengecek suara parunya Bapak ya, karena Bapak mengeluhkan adanya sesak yang Bapak rasakan. Oke, saya akan cek di kedua belah sisi paru ya, kita akan cek. Oke, jika terdengar adanya suara nafas tambahan, baik itu ronki atau wheezing, maka kita harus mempersiapkan atau melanjutkan pemberian Nebulizer. ya. Oke, kita akan kita persiapkan dulu alat-alat kita ya. Ketika kita melakukan tindakan, usahakan alat itu sedekat mungkin dengan klien ya. Dan Anda usahakan untuk selalu memakai tangan yang Dominan. ya. Gunanya apa? Biar mempermudah. Oke, biar lebih mempermudah ya. Kalau saya tangan dominannya kanan, ya sudah gunakan kanan ya. Kalau tangan dominannya kiri, ya gunakan kiri gitu ya. Tapi sebelumnya harus izin dulu kalau pakai kiri ya, karena Iya. kita kan orang Asia ya, jadi harus izin dulu. Oke, jadi kita akan mempersiapkan, yaitu yang pertama adalah kita akan menyambungkan masker nebulizer kita ke alat nebulizer ya, alat nebunya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini alatnya. Kemudian oke, nanti dulu ya. Nah, ini ya. Jadi ini memang mirip seperti oksigen ya. Tetapi bedanya kalau oksigen yang kita gunakan pada pasien dengan oksigenasi, dia tidak ada wadah untuk taruh obatnya. Jadi beda ya dengan sungkup yang kita gunakan pada nebulizer. Jadi sebelum kita menyalakan alat ya, Anda harus memasukkan dulu obatnya ke dalam mesin nebu ini. Gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang obatnya namanya jenisnya bronkodilator ya. Nanti mereknya macam-macam ya, ada yang Ventolin ya. Jadi macam-macam mereknya. Gitu ya. Nah, jadi ini kita pakai yang merek Ventolin ya. Iya. Oke, kita pakai yang merek Ventolin ya. Nah, ini beberapa kejadian boleh juga dilarutkan atau diencerkan menggunakan aquades, tetapi tidak jadi masalah ya. Iya. Kita gunakan satu ampulnya. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam sungkup nebulizernya seperti ini ya. Oke, kemudian disambungkan kembali, oke, seperti ini ya. Iya. Nah, sebelum ini kita pasangkan sama klien, kita periksa dulu kepatenannya, apakah dia sudah berfungsi dengan baik atau tidak ya, dengan cara kita menyalakan. Jika dia berjalan dengan baik, maka akan mengeluarkan uap. Ya, akan mengeluarkan uap seperti ini. Ini berarti sudah pas ya, sudah paten, sudah bisa digunakan. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita bersiap memasangkan kepada pasien kita ya. Jadi ketika kita memasangkan, ya, jadi kita sampaikan ke pasien kita, permisi Bu, jadi saya akan memulai proses nebulizer ya. Tadi tujuannya adalah untuk membantu mengencerkan dahak. Harapannya nanti ketika dahaknya sudah encer, dahaknya bisa dikeluarkan, sesaknya berkurang ya Bu ya. Jadi nanti ini alatnya seperti masker ya Bu, akan saya pasangkan ke daerah muka dan akan menutupi bagian hidung dan juga mulut ya. Nanti Bu, saat alat ini saya nyalakan, alat ini akan mengeluarkan uap. Jadi kita harus menjelaskan seperti itu ke klien kita ya, ke pasien kita. Akan mengeluarkan uap. Nah, uap yang keluar ini nanti Ibu dihirup, bernapas saja seperti biasa. Tuh ya. Dihirup, bernapas seperti biasa sampai nanti obatnya habis. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Jadi sebelum kita melakukan tindakan, Anda harus menanyakan dulu kesiapan ataupun pasiennya ini bersedia atau tidak ya. Kalau sudah pasien bersedia, barulah kita memasangkan sungkupnya atau masker nebulizernya kepada pasien ya. Permisi ya Bu ya, saya pasangkan ya. Jadi harus diperhatikan ketika memasang masker nebulizer ini atau sungkup nebulizer, ini harus ya menutupi bagian mulut dan juga hidung gitu ya. Jadi biar
obatnya itu maksimal terhirup oleh klien kita, ya. Jadi kalau sudah dirasa gimana Bu? Sudah pas ya Bu ya? Udah nyaman. Nah, sudah nyaman. Kalau pasien kita sudah merasa nyaman, kita mulai untuk menyalakan alat, ya. Iya. Ibu, saya mulai ya Bu ya. Alatnya akan saya nyalakan, nanti uapnya akan keluar. Ibu bernafas saja seperti biasa sambil dihirup uapnya. Ya, jadi dia akan mengeluarkan uap-uap yang dikeluarkan di sini. Ini adalah campuran antara oksigen dengan obat bronchodilator tadi ya. Nanti dia akan terhisap langsung masuk ke bagian paru-paru klien, ya. Oke, kemungkinan obat akan habis sekitar 10 sampai 15 menit. Tetap kita stay di sana Ibu. Oke, tetap stay. Ya. Seumpama Anda misalkan boleh kita tidak stay di situ, tapi Anda harus lihat dulu keadaan kliennya. Kalau kliennya itu dirasa sesaknya cukup berat, jangan coba-coba untuk pergi dari klien karena Anda harus tetap memperhatikan respon klien. Respon klien yang seperti apa yang harus diperhatikan? Ya, kalau misalkan dia tiba-tiba sesaknya itu bertambah berat, dibuktikan dengan pasien kita sianosis atau kebiruan. Ya, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya apa? Kalau misalkan tiba-tiba pasien ini oke, ini harus di stop, nebulizernya di stop, Anda harus langsung berikan oksigen. Ya. Nah, jadi kalau udah kita kok pasien ini kok kayak kebiruan gitu ya, kok kayaknya hampir hilang kesadaran, maka harus langsung dilepas maskernya, masker nebulizernya. Anda harus cepat-cepat memberikan oksigen karena salah satu tanda itu pasien kekurangan oksigen karena airnya warna kebiruan atau sianosis ya, biasanya pada bibirnya. Iya. Ya. Terus Ibu, kalau misalnya pasien ketika dahaknya mau keluar, apa kita lepas dulu? Terus dia- Boleh, bisa diberhentikan dulu. Kalau dia bilang, Pak, saya pokoknya pengen batuk ya, boleh diberhentikan dulu, dilepas. Anda langsung siapkan bengkok, gitu ya. Akan lebih baik ketika bengkok itu diisi dengan cairan desinfektan, ya, agar nanti dahaknya yang sekiranya mengandung bakteri ataupun virus itu bisa langsung mati. Terus posisi pasiennya apakah duduk? Oke, Apakah betul. Dalam pemberian nebulizer, kita boleh memposisikan pasien itu senyaman mungkin, ya. Tetapi kita bisa menyarankan jika pasiennya ini kooperatif dan masih mampu untuk dalam posisi semi polar, ya, untuk memudahkan pasien dalam mengeluarkan dahak, ya. Karena kalau orang sesek juga kan kalau posisinya semi polar, dia lebih nyaman bernafasnya. Ya, nanti waktu batuk pun ya boleh dia duduk aja kalau memang mampu, nggak masalah, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai dilanjut lagi boleh, dilanjut lagi sampai obatnya habis. Ya, oke, kalau sudah habis obatnya kita mulai rapikan klien, ya, rapikan alat. Ya, ini dilepas ya, kemudian ditaruh di tempat kotor ya. Satu kali dipakai berarti itu Ibu? Sungkupnya kalau jadi begini, kalau ini untuk yang nebulizer alatnya bisa satu kali pakai atau ini bisa disterilkan kembali. Ya, nanti kalau misalkan memang pasiennya itu diresepkannya sendiri ya nanti satu kali pakai, tapi kalau memang tidak nanti di ruangan bisa disterilkan lagi. Ya, oke, jadi kita sudah selesai melakukan tindakan gitu ya. Setelah kita melakukan tindakannya selesai, berarti fase kerja sudah selesai ya. Maka kita akan masuk ke fase yang terakhir, Evaluasi. terminasi dan Evaluasi. Apa yang harus kita lakukan pada fase ini? menanyakan ke pasien? Apa yang ditanyakan? Apakah ada perubahan dari sebelumnya? Oke, kita akan menanyakan keadaan Yang pasien, apakah ada perubahan dibanding sebelum kita melakukan tindakan. Gimana sih cara bertanya, boleh? Coba contohkan. Mohon Gimana? maaf Ada yang mau? Ibu. Oke, boleh Putri. Mohon maaf Ibu, bagaimana rasanya? Oke, terus. Bagaimana rasanya setelah saya memberikan nebulizer? Apakah lebih baik dari sebelumnya? Oke, yang lain. Kira-kira apa mau disampaikan? Apa yang mau bagaimana cara menanyakan ke pasiennya, kita evaluasi respon kliennya gimana? Benar Putri. Ayo yang lain. Ibu, apakah setelah kita melakukan tindakan nebulizer, apakah apa yang dirasakan oleh Ibu, apakah sudah berkurang? Berkurang apanya? Berkurang dahaknya, berkurang apa yang Ibu rasakan? Ya, jadi memang ketika sudah selesai fase terminasi kita akan yang pertama kali kita evaluasi dulu respon klien ya, dengan menanyakan
Kalau tadi di awal dia mengeluhkan sesak, lendirnya nggak bisa keluar karena nggak bisa ketika batuk lendirnya nggak bisa dikeluarkan, kita akan bertanya, Bu, tadi proses nebulizer atau penguapannya udah selesai, Bu ya. Sekarang bagaimana perasaannya? Gitu ya. Gimana rasanya, Bu? Apakah sudah berkurang rasa sesak di dadanya yang tadi? Gitu ya. Oh sudah. Kira-kira Ibu ada keinginan batuk nggak, Bu? Oh ada. Coba Bu, coba dibatukkan, gitu ya. Kira-kira bisa keluar nggak lendirnya sekarang? Oh iya ada Pak, saya coba dibatukkan, Bu. Gitu ya. Atau kalau kita akan lebih baik lagi, karena adik-adik sudah mempelajari teknik batuk efektif, boleh ibunya diajarkan juga tentang bagaimana caranya dengan batuk efektif. Ya, biar dia mengeluarkan lendirnya itu lebih maksimal. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau pasiennya sudah bilang, oh iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah lebih nyaman dibanding yang tadi, sesaknya sudah berkurang, tadinya juga lendir saya sudah keluar, sekarang sudah bisa saya batukkan dan keluarkan. Ya, nanti ini sudah bagus tindakan yang kita lakukan, ya. Maka nanti ke depannya tindakan nebulizer ini bisa lagi kita ulangi ketika memang kita diindikasikan untuk mengulangi tindakan ini oleh teman sejawat, gitu ya, atau teman tim kesehatan yang lain, tim kolaborasi kita yang lain, yaitu dokter, ya. Oke. Kemudian selain kita menanyakan respon klien, Anda jangan hanya sekedar percaya ya, tetap kita harus membuktikan melalui pemeriksaan fisik. Nah, kalau tadi kita kan mengecek respiration rate-nya. Setelah selesai melakukan tindakan, cek lagi respiration rate-nya. Kalau yang tadi tinggi, sekarang bagaimana? Meningkat, sekarang bagaimana? Oh ternyata kita cek dalam 1 menit, ternyata respiration rate-nya sudah normal atau menurun. Dari yang tadi meningkat, sekarang sudah mendekati normal, ya. Oke, berarti ada perubahan. Kemudian kita lihat lagi pemeriksaan fisik, tanda-tanda tadi yang ada tanda-tanda sesak, misalkan ada nafas cuping hidung, sekarang masih ada nafas cuping hidung tidak, gitu ya. Retraksi dinding dada masih ada atau tidak, ya. Kemudian yang terakhir kita juga akan mengauskultasi suara nafas. Suara nafas. Apakah suara nafas tambahan yang tadi kita dengar sekarang masih ada atau tidak, ya. Jadi kita cek di kedua sisi paru yang sama, gitu ya. Oke, kita cek. Oke, jadi kalau misalkan nanti suara napas tambahan yaitu tadi bronki maupun wheezing yang tadinya itu dia keras gitu ya, sekarang sudah sedikit melemah gitu ya, atau bahkan menghilang, berarti tindakan nebulizer kita berhasil ya. Tindakan nebulizer ini bisa diulang beberapa kali sampai nanti dirasa memang lendir pasien itu sudah berkurang ataupun hilang. Kalau masih berarti tetap kita boleh, tapi kalau dia selama dia misalkan sudah mampu untuk batuk efektif dengan baik, lendirnya bisa keluar dengan batuk, kemudian sesaknya juga tidak terlalu mengganggu, dalam artian RF-nya tidak terlalu tinggi meningkat gitu ya, tidak usah menggunakan nebulizer juga tidak jadi masalah gitu ya. Nebulizer ini kan menggunakan obat-obatan. Ada beberapa cara yang tidak perlu menggunakan obat-obatan tetapi mampu juga untuk membantu pengeluaran sekret seperti tadi kan, batuk efektif, terus kemudian fisioterapi dada. Ya, jadi itu bisa kita lakukan sebagai kombinasi dari nebulizer. Ya. Atau mungkin juga bisa kita sarankan Ibu nanti kalau bangun tidur misalkan minumnya air hangat ya Bu, ya, untuk membantu secara alami pengenceran darah. Ya. Oke, jadi tadi sudah pada tahap terminasi ya, jadi seperti itu yang harus kita lakukan pada tahap terminasi. Jika sudah tidak ada masalah ya, apa yang sudah tadi kita kaji, apa yang sudah Anda tanyakan ke pasien harus dituliskan dan didokumentasikan ya. Jika pasiennya sudah merasa tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, sudah merasa lebih nyaman, maka kita boleh berpamitan ya kepada pasien untuk kembali ke nurse patient ya. Oke, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti praktikum dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah untuk kita semua ya. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.